Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam malam Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang tak habis-habisnya membahas mengenai murai batu, terutama di settingan. Ya, teman-teman, terima kasih yang selalu dukung terus Yoga Channel supaya channel ini bisa semakin berkembang. Ya. Dan teman-teman yang baru bergabung juga terima kasih. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai settingan murai, coba flashback dulu yang sebelum-sebelumnya, karena sudah banyak saya bahas tentang dunia perkicauan, terutama settingan murai gitu ya. Nah, di settingan part 1, 2, 3 dan sebagainya, masalah kasus-kasus di gantangan, masalah over emosi, birahi dan sebagainya sudah saya bahas. Nah, teman-teman bisa cek scroll ke belakang, lihat-lihat dulu supaya teman-teman paham konsepnya gitu ya. Ketika teman-teman nanya ke saya dan kita beda pemahaman konsep, nah itu yang susah gitu loh. Saya mau memberikannya seperti apa gitu kan. Nah, alangkah baiknya teman-teman pelajarin dulu apa yang saya ucapkan, apa yang saya sudah buatkan videonya, supaya teman-teman paham mengenai konsep apa yang sudah teman-teman terima dari saya gitu ya. Nah, di sini kita juga sama-sama belajar mengenai dunia perkicauan, terutama murai batu, karena memang membahas yang namanya pola rawatan settingan murai supaya dia bisa tampil perform dengan yang terbaik, tidak dipaksakan gitu ya. Itu memang susah gitu loh, tapi susah dan juga nggak ada habisnya gitu loh. Gimana caranya biar bisa jalan? Gimana caranya biar bisa jalan sih jalan, durasikan yang kerja dapat. Gimana caranya biar bisa misalnya volumenya dapat? Gimana caranya biar bisa materinya keluar? Gimana caranya biar nggak ngetem aja gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa pola yang memang kita sendiri itu yang tahu sebenarnya ketika merawat murai seperti itu, teman-teman. Nah, disitulah uniknya cara merawat murai, karena memang nggak ada habisnya gitu ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya. Kali ini kita ada pertanyaan dari Om Alex Herwanto. Om Alex Herwanto ini bertanya mengenai berapa kali gantang murai, apakah seminggu 2 kali diperbolehkan? Kalau boleh, dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Ya, jadi pertanyaannya, kalau gantang seminggu 2 kali, positif negatifnya apa? Nah, kalau ditanya positif negatifnya apa, memang saya bisa menjelaskan, tapi di sini Om Alex ini tidak menjelaskan bahwa burungnya itu kalau digantang seminggu 2 kali itu positif negatifnya apa, tapi dia tidak menjelaskan burungnya ini burung pastol atau burung tua atau burung muda gitu ya. Soalnya gini teman-teman, karena saya membahas itu detil banget ketika teman-teman ngelihat masalah pastol. Nah, jadi saya akan bahas ya mengenai pastol. Ini saya bahas dulu Om Alex ya, mengenai burung pastol. Kalau saran saya kan, ketika burung pastol itu sebaiknya kalau digantang, meskipun perdana gantang itu nggak masuk, 1 minggu kemudian saya gantang lagi. Paling nggak 1 minggu kemudian saya gantang lagi. Bagaimana kalau 2 kali? Boleh apa tidak gitu ya? Nah, kalau burungnya pastol, saya gantang misalnya perdana, ternyata masuk nih, enak gitu kan, durasi kerjanya dapat, tapi volumenya masih lirih-lirih, misalkan akan sujud gitu ya. Itu nggak apa-apa. Nah, seminggu kemudian gantang lagi. Kalau saya burung pastol itu kan saya genjot, saya gantang seminggu, bahkan bisa seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali bisa saya gantang. Nah, positifnya apa sebenarnya kalau burung pastol ya? Kalau burung pastol ini saya bahas menurut versi saya. Kalau burung pastol itu dampak positifnya, dia akan semakin mapan di gantangan. Karena kalau burung namanya perdana gantang biasanya dia nggak jalan,
kita gantang sering, meskipun nggak masuk, dia akan semakin mapan di gantangan. Berbeda ketika burung itu udah jalan gitu ya, ketika perdana gantang udah jalan, dia semakin mapan nih di lapangannya. Apalagi dia nanti mabung berikutnya, makin mapan. Itu kasus yang memang sudah saya jalanin. Colin, Ares, mulai beduk, mulai kol hitam karena mentalnya udah ada, ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi korelasinya ketika kita semakin sering gantang itu burung pastol, dia akan semakin jadi. Tapi ada yang bilang kalau misalkan bagaimana kalau misalkan nanti ketekan sama burung-burung neken sujud kayak gitu, nanti down mental dong dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan kalau kondisinya burung pastol, dia akan dampaknya bagus. Tapi ketika ada perdebatan antara burung pastol sering digantang, nanti akan semakin jelek. Soalnya gini teman-teman pahami ya, ketika kita belajar gantang, ketika gantang perdana, kedua, ketiga, seminggu 2 kali gitu ya, supaya dia mapan meskipun nggak masuk. Ketika teman gantang itu, apakah yang jadi pertanyaan saya gini ya, ketika pastol itu semakin sering digantang itu dia akan semakin rusak? Yang jadi pertanyaan gini, kalau dia rusak, rusaknya itu seperti apa gitu loh. Masalahnya gini, yang namanya burung lomba lakber itu sebenarnya semuanya settingannya belajar. Polanya itu belajar menemukan settingan. Nggak ada yang namanya burung lakberan itu dia itu burung mewah, itu nggak ada. Terkecuali dia buang birahi, burung-burung mewah nasional gitu ya. Terkecuali ya. Biasanya ya di tiket-tiket awal, losgan, kalau nggak tiket keduanya. Ya berarti kalau teman-teman punya burung pastol, mainin aja sesi ketiga, kedua, ketiga, keempat gitu loh. Itu kan saran saya gitu kan. Burung pastol semakin sering gantang semakin jadi gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi positifnya ketika sering gantang, dia akan korelasinya semakin mapan di lapangan. Kalau teman-teman sering track di bawah gitu ya, apalagi burung pastol, ya semakin jadi di bawah. Di gantangan nggak bakal jalan, jadinya ya di bawah. Itu masalah gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, dampak negatifnya apa ketika burung pastol sering digantang? Gini, burung pastol itu kan sebenarnya, kalau burung pastol itu kan positif ya, semakin menjadi korelasinya semakin positif. Kalau negatifnya, ini burung pastol, saya bicaranya burung pastol. Kalau burung pastol sering digantang, negatifnya kecuali teman-teman punya burung yang udah mewah pastolannya, sering digantang masuk. Nah, sering digantang masuk. Negatifnya kalau teman-teman mau naik event yang lebih gede lagi dari lakber ke lakpres, tapi di lakpres itu tidak boleh yang namanya seminggu itu 2 kali, seminggu sekali itu nggak boleh, jangan, karena burung muda, burung pastol. Baiknya ketika teman-teman udah semakin sadar tuh burungnya enak, seminggu 2 minggu digantang masuk terus. Nah, kalau teman-teman mau main lakpres tapi dengan eventnya burung pastol gitu ya, burung muda, mainin nggak apa-apa, tapi ada baiknya istirahat minimal 2 minggu teman-teman. Minimal 2 minggu, kalau mau paling cepat seminggu setengah. Kalau toh seminggu sekali sebenarnya nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya juga, karena memang skala lakpres di burung pastol ya kita bisa kebayang lah mainnya seperti apa. Paling 1, 2, 3 murah yang paling bagus, dominan banget semuanya itu nggak ada, namanya burung pastol gitu aja sih, kita berpikir di situ. Nah, itu seperti itu. Tapi ketika teman-teman punya burung pastol, ini kan Om Alex ini nggak menjelaskan burungnya pastol atau dewasa ya. Kalau burung pastol, kalau saran saya ya mendingan digantang. Seminggu sekali udah yang standar. Kalau seminggu 2 kali, target kita itu mau kemana? Kalau seminggu 2 kali kita cuma mau main lakber, ya nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan. Kecuali kalau mau main lakpres, jangan sering seminggu 2 kali gitu loh. Kita tahan, karena supaya dia tenaganya juga
tercukupi, terkumpul gitu, dan akhirnya dia semakin fit dan akhirnya main di lat press. Kalau burung pastol, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau burungnya dewasa, nah ini ya Om Alex ya. Jadi karena tidak menjelaskan burungnya dewasa atau pastol, saya akan menjelaskan aja baik burung pastol maupun burung dewasa gitu ya. Kalau teman-teman punya burung dewasa, kalau seminggu 2 kali itu digantang baik apa tidak? Kalau dewasa, dewasanya ini kondisinya udah jalan lapangan. Saya bicaranya dewasanya ini sudah jalan lapangan. Ya sebenarnya kalau di seminggu 2 kali itu ya kurang efektif. Kalau udah jalan lapangan, kita bicaranya kalau udah jalan lapangan. Karena apa teman-teman? Yang pertama kita harus lihat target kita mau kemana. Kalau target kita mau naik tingkat yang lebih tinggi lagi, seminggu ya nggak cocok lah 2 kali gitu. Terkecuali kita mau main los ganan, kita mau main los ganan seminggu 2 kali, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena apa? Target kita itu cuma cari los gan gitu. Kalau kita mau main event yang lebih gede lagi, itu burung rata-rata event yang lebih gede lagi itu banyak istirahat, nggak sering dimainin gitu loh teman-teman. Jadi untuk Om Alex Herwanto, kalau burung dewasa, kalau target kita mau event yang lebih gede, alangkah baiknya istirahat yang cukup, paling nggak itu 2 minggu. Kalau seminggu sekali oke. Tapi kalau misalkan mau main event yang lebih gede, 2 minggu sekali gitu ya. Nyarinya latpresan gitu ya, 2 minggu sekali nggak apa-apa gitu. Kalau mau seminggu sekali sebenarnya latperan nggak apa-apa sih gitu. Tergantung target kita mau kemana. Kita mau ngeliatnya los ganan atau mau naik event yang lebih gede lagi. Kalau burungnya udah jalan gitu ya. Terkecuali kalau burungnya nggak jalan gitu kan. Ya berarti kan kalau kita kan targetnya mau mencari settingan. Kalau mau mencari settingan ya berarti secara logika kalau menurut versi saya ya mendingan digantang seminggu sekali. Seminggu 2 kali terlalu dekat gitu. Karena memang kalau misalkan burung yang udah mapan dia nggak, settingannya belum dapet, ya kita harus dapetin settingan. Seminggu 2 kali sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kondisinya belum dapet settingan. Karena apa? Dengan cara seminggu 2 kali kita bisa tahu settingannya nanti ke depan. Paling nggak dengan trikun saya misalnya, teman-teman akan tahu. Kalau teman-teman ngikutin saya, tapi tentunya kalau misalkan teman-teman beli burung mapan, ya kita nggak tahu dulunya, paling nggak riset lagi ketika dia nanti 1 kali mabuk gitu baru ikutin. Tapi kalau misalkan belum mabuk, nah itu udah susah karena memang kita beli jadi gitu, bukan teknik dari saya, dari troto, pastol gitu ya. Kalau teman-teman punya burung mapan seperti itu, jadi gitu ya teman-teman. Ada positif negatifnya ketika teman-teman gantang seminggu 2 kali gitu. Kalau burung pastol ataupun burung dewasa. Kalau burung pastol semakin jadi. Burung dewasa ya lihat targetnya. Kalau misalkan mau main event yang lebih gede lagi, ya untuk apa di mainin seminggu 2 kali? Terkecuali nyari settingan itu nggak apa-apa karena burungnya belum mapan, mungkin ya udah dewasa tapi beli jadi gitu kan, ya cari settingan nggak apa-apa gitu. Terkecuali aja gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya seminggu 2 kali baik atau tidak, tergantung kondisi, tergantung burung, tergantung usia, tergantung juga targetnya. Kalau di dewasa itu targetnya mau ke cup, event lebih tinggi, atau dia cari los ganan, gitu aja sih sebenarnya. Mungkin itu ya teman-teman ya, terutama Om Alex Herwanto ya. Semoga dengan channel ini teman-teman menambah wawasan dan menambah pengetahuannya juga. Dan terima kasih yang selalu dukung Yoga Channel. Dukung terus. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel atau Sun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.